ya Syekh Ibrahim Tiaka. Kedua-duanya mursyid tarekat Naqsyabandiyah, bermazhab fiqih Syafi'i, berakidah Asy'ariyah. Nah, adik-adik coba dengar. Kayak gitu bakal ikut daurah kan gak bakal bisa tuh, ya. Masih main-main, gak mungkin bisa ngikutin daurah kitab, ya. Masih belum bisa fokus anak-anak kita tuh. Makanya gak masalah ibu, kita ngaji lepas aja, gak usah khawatir ibu. Duduk aja ibu. Ya, Cameh mana ibu nama? Yang dibawa oleh guru-guru kita dari dulu fikih bermazhab Syafi'i. Ambo tanya, kok kitab di kelas berapa aja? Kelas 1. Yo. Le khatam. Lalu khatam lah pindah lo kelas. Yo. Kemudian ganti jo kitab matan takrib. Yo. Apa Fathul Qarib? Le khatam. Ndak lo. Itu bilo khatamnya. Itu langsung habis. Cuma kita nggak pernah khatam. Jadi untuk membangun ma'had madrasah, kita mulai dari membangun spirit ilmunya. Bako orang di Jawa, ikut pesantren kula rancak kalau ukuran di Jawa pelosok. Sebab santri-santri di Jawa itu leloknya di lantai. Indak balik. Lihat bayang. Ada pesantren besar disebut manba apa namanya? Orang nyebutnya pesantren suci di Gresik. Kiainya terkenal murid ulama besar di Mekah, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Anak-anaknya pun ulama-ulama. Itu santri lebih banyak yang masuk daripada nan keluar. Yang dibangun bukan fisik, kon mohon maaf. Yang dibangun apa? Spirit ngaji. Itu setiap kali tidur malam hari, asrama itu menderiko. Satu kamar itu cuma barang nama masuk. Satu kamar itu bisa 150 orang. Bisa 100 orang. Di mana lalu? Di emperan tuh kemudian kalau ndak hujan hari di halaman. Tapi pengajian jalan terus. Ngaji. Kalau ngaji dengan dalkan di kelas, lai khatam kitab kok. Ndak khatam kitab. Pindah kitab mulai lo bab taharah balik. Pindah lo kitab mulai lo bab taharah. Bilo lo ngaji. Ngaji sholat. Bilo ngaji bab jihad di belakang kan. Itu maka buya-buya mohon maaf. Digertak sekete takui. Karena nak pernah ngaji bab jihad. Katanya silek gagah. Tarekat saman. Gagah baku mango. Digertak orang sekete masalah kaji. Tak bisa. Gertakannya belain, kok gertakannya dalil bukan gerakan sile. Ciut juga jadinya. Mana dalilnya? Kan ciut aja jadinya. Jadi ketika wak sedang berhadapan dengan musuh dan makai akal, juga akal wak melawan. Musuh sedang meminta dalil, tinju ke dia. Kenapa mungkin? Maka kami berharap karena pesantren, ma'had, madrasah dari kakek guru ambo. Nah, generasi kedua masih ada. Apa yang dibangun dek beliau Syekh Muhtar dulu? Kan mengaji. Kalau rasaki pasir semen kok datang surang sesuatu. Hidupkan pengajian kitab terbalik siang je malam. Orang akan datang melantan anaknya ke siko. Dicaleknya orang, ya Allah, asrama buya keluar semen 10. Model itu. Dan buya-buya kiai-kiai kita di seberang. Itu mereka beberapa tidak terima proposal ke pemerintah. Bahkan tidak terima bantuan pemerintah. Tapi pesantrennya megah. Apa sebab? Yang dibangun ngaji kitab. Kitab di situ khatam balik sampai matang. Nah, sesudah kitab itu pengaji lah. Setelah matan takrib ngaji kitab. Matan takrib, Fathul Qarib, apa lagi? Fathul Mu'in, itulah betul tu. Apa lagi?
I'anatut itu tolibin tu ndak lo khatam dah. Mulai dari kitab taharah le. Ya tak? Jadi ndak ada dah selesai ngaji wak. Tapi kita celiklah WC wak le beres ya. Ngaji kitab taharah dari kelas 1 sampai kelas 7. Ya tak? Kalah wak dari Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah ndak ada ngaji matan takrib. Ndak berulang-ulang lo ngaji kitab taharah tu berulang-ulang. Tapi bah kok bisa WC-nya bersih pada WC awak? Hah? Kok jadi pikiran kok? Kok nak menyindir kok dah, Pak? Tak menyindir dah Ustaz, ya? Kok pikiran kamu dari dulu? Wah, pesantren Ahlussunnah ngaji taharah setiap hari, setiap kelas. Tapi kok hasilnya tidak ada? Kan malu, Pak? Ya enggak? Jangan-jangan tukang gitu tidak pernah nyantri. Kalau di Sabarang, tukang itu santri. Jadinya tahu di mana letak MB. Kira-kira kalau cebok, mohon maaf, istinja, ayat itu nak masuk ke MB itu. Kok di bawah MB kan? Dan itu hampir semua pesantren-pesantren Ahlussunnah. Katanya Ahlussunnah. Hampir semua. Jadi itu bukan masalah MTI sih kok saja. 5-5. Itu kemangawak. Anan wak penggan. Baca kitab wak gagah. Tidaklah selesai aja kitab kan. Ditanya orang, mana dalilnya? Itu kitab kuning. Saya enggak mau kitab kuning. Ini orang itu mengecek. Malam tadi ada pertanyaan, Ustadz, apa isi kitab kuning? Apa sebab isu tentang kitab kuning kalau mulai rendah, Prof? Jadi orang tuh menganggap kitab kuning itu isinya kitab hadis palsu. Kecek kawan, kami buka kitab kuning tu nak sebut cik hadis saja. Buka lah kalian kitab matan takrib nak sebut cik hadis. Itu nak mengecekkan orang bongak. Mari kita kecek orang bongak. Matan takrib tu disebut ghayah wa takrib karenanya mukhtasar. Apa arti mukhtasar? Apa arti mukhtasar? Kalau ringkasan perlu enggak nyebutkan dalil? Makanya di kitab itu tidak ada dalilnya tuh. Ikut isinya adalah pemahaman terhadap dalil. Kitabku sudah diupdate, Bu ya. Sudah diupdate. Di Suriah, kawan dari guru kami sudah menuliskan di footnote bawahnya semua dalilnya. Judulnya Tahzib Matan Al-Ghayah wa Takrib. Sudah ada PDF-nya, bisa di-print, dijadiin panduan untuk buya-buya, guru-guru. Kalau orang bertanya, "Ma dalilnya ayat itu dibagi 7?" Aduh sadonya. Ma dalilnya kalau bersentuhan laki perempuan tu bata wudu. Apa pula dalilnya ndak bata wudu? Itu lengkap situ tuh. Ada lengkap. Ikurah ringkasannya. Siapa yang mengarang? Al-Imam Abu Syuja'. Saya ada maunya? Gelarnya Al-Qadi. Ya? Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asbihani. Asbihan itu satu kota, Ispahan, lagi-lagi di Iran. Jadi dulu Iran itu negeri Sunni, kinilah menjadi negara Syiah. Imam Ghazali di situ di Iran. Imam Muslim, pengarang Sahih Muslim di Iran. Hadis Muslim. Tadi disebutkan Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Itu ahli hadis dan ahli filsafat. Kalau yang di depan Ar-Razi. Ar-Razi aja. Kitab itu dikarang oleh Imam Abu Syuja'. Jadi Abu Syuja' koinyo dulu seorang hakim. Ini seorang hakim di kampungnya kota Ispahan, kemudian nyo pindah ke Madinah. Ditanggalkannya ke pangkat qadhinya, menjadi guru mengaji di Masjid An-Nabawi. Di Masjid An-Nabawi
Karena banyak orang di Madinah tuh datang tapi tidak faham ketika itu apa yang terjadi. Orang-orang yang haji, umroh dan ziarah mengira amal orang Arab itu dalil. Maka beliau menulislah kitab ringkasan untuk anak-anak Arab, untuk santri-santri yang datang ke Madinah. Judulnya Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Ya. Dalilnya di kepala beliau diringkas apa sebab orang-orang tidak bisa menghafalkan banyak dalil. Selevel Buya belum tentu hafal dalil. Kalau ndak sebut kitab nancaku tu, caranya lay punya kitab Bulughul Maram. Lay punya. Ada enggak kitab Bulughul Maram? Ndak punya ulun. Ya. Kitab Bulughul Maram itu diambil temanya dari kitab Matan Takrib, lalu inyohnya tulis dalilnya. Jadi kitab itu bolak-balik saja. Jadi kalau orang ngaji Matan Takrib, mengerti Bulughul Maram, kuat hujahnya. Orang ngaji Bulughul Maram, mengerti Matan Takrib, tahu penjelasannya. Cuma kini ada orang ngaji Bulughul Maram, di botannya kaji ko mazhabnya apa ko? Apa mazhab kitab itu? Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i itu kemudian ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis. Beliau adalah pensyarah kitab Bukhari paling lengkap. Namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan itu orang Mesir, tidak orang Kota Panjang. Nah, orang mah? Orang Mesir Asqalan, arah-arah agak timur seketek. Jadi kayak ke Yerusalem, kira-kira begitu. Dari kayak ke Palestina. Ibnu Hajar hafal kitab Matan Takrib. Dia ahli hadis. Dia lihat dalilnya tidak ada. Maka beliau menuliskan kitab Bulughul Maram. Apa arti Bulughul Maram? Buluh sampai, maram tujuan. Mengenai apa? Adillat al-ahkam. Dalil-dalil hukum. Hukum mana? Dari kitab Matan Takrib. Lalu ditambahkan beliau beberapa bab. Jadi idealnya kita ngaji itu ada kedua-duanya. Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Tahaddus bin ni'mah, kami dulu mengaji kitab itu kepada Syekh Taufik bin Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Al-Ash'ari, ya. Kami dulu mengaji kitab itu kepada ulama dari Suriah. Ulama Arab Arab Suriah yang pernah konflik. Tapi sebelum konflik terjadi, kami ngaji dulu 2006, 2007, 2008. 2006, 2007 khatamlah kitab itu. Kitab Matan Takrib. Dari awal sampai akhir, bahkan kami dulu hampir hafal semua isinya. Dulu hampir hafal. Orang yang hafal kitab itu dan mengerti Bulughul Maram boleh berfatwa. Sebatas yang ditulis di dalam kitab. Boleh berfatwa dalam mazhab apa? Mazhab Asy-Syafi'i. Beberapa kiai di Jawa menambahkan kitab Fathul Mu'in. Tapi begambar cukup hafal itu, mengerti isinya, lalu mengerti dalil di Bulughul Maram. Itu cukup menjadi alat untuk ijtihad dan fatwa. Jadi kami ngaji selesai. Sebab oleh guru kami yang satu lagi, Syekh Hasan itu, ketika kami diuji oleh beliau, apa kata beliau? Qara'tal kitab? Na'am. Engkau baca kitab? Yo. Hal ikhtatamta? Apakah engkau khatam baca kitabnya? Apa kami jawab? La ya sayyidi. Innama qara'tu abwab mutanawwi'ah wa taraktu ba'daha. Saya hanya membaca beberapa bab, yang lain saya tinggal. Cek beliau, kula payahnya kalian membaca kitab separuh-separuh. Nah, kalau boleh saran, yang di Matan Takrib lalu disyarah oleh Ibnu Qasim, Fathul Qarib. Sama kan matannya? Sama matannya.
Seharusnya kelas 1, kelas 2 masuk Kafatul Mu'in. Dilanjutkan saja. Lalu ada pengajian di rumah. Di sekolah diuji para guru. Apakah ikhlas itu berdasarkan gaji atau berdasarkan pengabdian? Itu ya barek itu. Ya benar. Ya benar barek. Kalau guru-guru kok keikhlasannya sebatas gaji dan tunjangan, efek awak majang murid dia sebatas di kelas. Di luar tu tidak ada efek lagi. Tapi cuba nan pernah dulu Buya ada tua dulu ketika mengaji yo Syekh Mukhtar, ada pengajian di luar sekolah nak. Ya tu. Jam berapa mulai? Buya dulu murid beliau juga. Jam berapa mengaji? Malam. Jam berapa ngaji? Sudah maghrib sampai Isya, sudah Isya ulang le. Ente. Model itu orang dulu mengaji. Asarnya kami pulang sekolah boleh lihat. Guru nan bacari. Iya. Kalau kini guru mencari murid. Betul. Hilang murid di kelas. Iya. Iya bu. Beliau lah laberan betul. Ba kira-kira. Nan salah dewa. Kiranya mohon maaf. Santri itu ibarat semut. Inyo mencari gula. Kita produksilah gula tu dia. Buatlah pengajian di rumah. Siapa menggaji? Allah nak menggaji. Kadang gaji yang dari situ lebih gede, lebih besar daripada gaji nan dari sekolah. Dari sekolah paling baranya. Ya. Lah paham kami orang pesantren dulu. Kami di pesantren tinggal 15 tahun. Mengerti. Tapi bisa berangkat umrah berkali-kali. Bisa ke Turki berhari-hari. Bisa ke Prancis berbulan-bulan. Leka mungkin juga gaji guru pesantren? Enggak. Kadiajah lo guru mengenai rezeki kan enggak. Bahwa gaji itu belanja rezeki. Gaji itu tertulis. Kalau rezeki tidak tertulis. Min ghairi hisab. Tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Engkau lumah lebih paham daripada mu. Ya, saya beliau sampai kini sehat ya. Bentuk-bentuk semua aja sampiang. Tapi kalau buka kopiah lain. Ya, bentuk ada di kakak nak. Padahal kau palet kau lo pensiun lain. Tapi de bagai-gaya setiap pakai kau. Kurang kalau bagamu kan dia gaya betul. Baik Bapak Ibu. Dulu Syekh Mukhtar mambiak kaji mazhab Syafi'i kasihannya mambiak. Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Syekh Abdul Wahid Salihi kemana mambiak? Syekh Maulana Sa'ad. Begitu juga mambiak sanad ke Makkah kepada Syekh Umar Bajunaid. Syekh Said Yamani. Ya. Syekh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi. Mereka mambiak kepada Syekh pengarang kitab I'anatul Talibin. Siapa namanya? Bakri Syata. Bahkan mereka juga mengambil dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kaji dan kita ajan kini ko lai percaya diri wak mengembangnya nak. Jangan-jangan kita ndak percaya diri dengan apa yang kita ajarkan kini. Lah kalah sinyal dek kawan-kawan nan kini baru pulang dari luar negeri. Dia ndak mengerti sanad. Akhirnya banyaklah kawan-kawan tu kini menghujat kitab yang kitab tu ditulis di tempatnya kuliah kini. Contoh, ada kawan menghujat kitab Hikam, lagi ngaji Hikam je lain. Padahal syarah Hikam tu Imam Syarqawi itu Syekhul Azhar, mursyid tarekat khalwatiyah. Pak kira-kira kan main-main orang tu. Tidak mengerti dengan sejarah, akhirnya mengkhianati sejarahnya sendiri. Iya tak? Ya mana itu? Atau jangan-jangan orang tu lah berganti imam. Ya, pulang-pulang lah berganti imamnya. Atau jangan-jangan gengsi jo kawan. Kawan tak mazhab Syafi'i, lewat mazhab Syafi'i jo baru. Ya, walau pulang ngaji jauh-jauh lah.
pulang-pulang jadi mazhab Syafi'i jo. Ngajilah jauh-jauh, masa bertasawuf jo. Tah kok model itu ya. Buya-buya akhirnya hilang lo pede. Padahal baca kitab buya kok lebih gagah daripada orang tuh baca kitab. Ambo jamin. Yo. Cuma tidak ada L di belakangnya. Yo. Lulusan Coto Panjang. Kada buat lo LC sekona. Lah jadi berhala pula kok. Ya. Atu. Sarjana Khalilullah. Onde. Ya wana tu. Sarjana Khalilullah. Amin. Cewa kok SAG itu, Pak tentara tuh SAG terus jadi alam gaib. Ya. Jadi kalau kita ngaji kitab kok, pertama kenali dulu siapa pengarangnya. Nah, kini kan ibu-ibu, bapak-bapak, para guru, Google tuh lah di tangan awak, ya enggak? Handphone ada enggak di tangan? Smartphone. Kalau awak mencelik nama, oh judul kitabnya iko, nama orang pengarangnya iko. Sebelum ngajar, searching dulu siapa orang yang awak ajarkan kitabnya. Nanti akan membuat semangat kepada santri dan belajar. Jadi kami belajar kepada masyayikh-masyayikh di Timur Tengah tuh satu hal. Setiap belajar satu kitab, beliau mengenalkan kitab itu karya siapa, kamanya mengaji, caranya mengaji, sehingga kami termotivasi untuk seperti imam yang ditulis itu. Tidak langsung membaca-baca kitab aja. Ya. Mandaliko Ibnu Qasim. Siapa yang kena Ibnu Qasim? Kitab Matan Hasyiah Matan Takrib. Siapa yang kenal beliau? Karena tidak kenal dengan pengarang, maka cinta kepada kitab yang dikarang pun tidak ada. Kitab Kunyang, nah itu aja tahu namanya. Ya, kalian tahu Imam Ibnu Qasim? Tidak tahu. Imam Abu Syuja, kalian tahu yang tadi? Tidak. Aqidatul Awam, kalian ada Aqidatul Awam sih kok? Kalian ngaji kitab Aqidatul Awam? Tidak dong. Nak dong ngaji Aqidatul Awam sih kok. Lai. Lah betulkah akidah orang sekolah? Disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Aqidatul Awam itu ditulis oleh gurunya. Guru beliau bernama Ahmad Al-Marzuki. Ahmad Al-Marzuki kok punya murid lain orang Batu Ampar, namanya Syekh Abdurrahman Batu Ampar, kawan dari Syekh Nawawi. Ya, berkawan orang tu. Dari Syekh Abdurrahman diturunkan Syekh Muhammad Arsyad, Syekh Muhammad Arsyad turun ke Syekh Abdul Malik dan Majan Qiraat. Ya. Balik. Dari Syekh Abdul Malik turun ke Abu Yadani Ad-Dahnar, tapi beliau lah lupa dengan sanad itu. Beliau tahunya maja sifat 20 kepada kami dulu, Aqidatul Awam, fikih Syafi'i. Dulu beliau masih ingat tuh, jelas peringatannya, hafalannya. Kitabnya Anatul Talibin masih ngaji enggak? Masih, kelas berapa? Kelas berapa yang ngaji Anatul Talibin Bu ya, Ustaz? Kalau kini lah belain Bu ya. Kelas 1 aliyah. Yo. Sampai bab berapa? Ya, toharah juga. Enggak. Sampai bab apa? Ya, Anatul Talibin itu syarah dari kitab apa? Itulah masalah kita. Jadi mengkaji kitab tidak mengerti profil kitab. Akhirnya cara membaca kitabnya enggak selesai. Itu yang kecil orang kaji tidak butuh. Dan tidak butuh kaji, itu disambung-sambung di orang di luar, tapi sambungannya konslet. Maka jangan heran lulusan Coto Panjang jadi Wahabi. Lahado. Lahado. Nampak dia Bu ya?
Tu siana salah, ndak salah inyo. Salah kita ya. Bah kira-kira. Tambah galau. Yo. Pertama, tolong para guru nandiagih Allah ilmu baca kitab. Buatlah majlis di rumah. Walaupun cik 2 orang namanya diajar. Kami kini kok jalan-jalan kini kok bukan berarti kami langsung mendeliko ya. Kini orang bercerbe mengaji yo, tapi buya kan tidak mencalik kami dulu membuat pengajian di rumah. Pindah-pindah diusi orang bagai. Ya. Kami buat di rumah cik 2 orang, kadang 1 orang. Pindah lo kata satu tempat. Kira ndak lama pula tagaduh orang dek rami orang datang. Tagaduh orang di situ, pindah lo kami. Lah pindah-pindah kami mengaji. Dititipkanlah oleh seseorang satu ruko 4 lantai. Kamu buatlah pengajian di situ. Kita buat pengajian untuk orang awak. Ambo fokuskan untuk membina orang awak. Kiranya salah satu dari orang awak tu keluar tanpa mengecek. Di situ terpukul modanya. Kecek hati lain. Ya sudahlah. Tak ada muah kalian dibantu. Siapapun yang ngaji kini ribat tu mau buka untuk siapa-siapa pun yang ngaji. Bukan hanya orang Minang yang ngaji lain. Orang Sunda ada, orang Jawa ada. Ya, orang Batak lagi. Tu orang Batak belakang. Ya. Lengkap. Orang Aceh ada, orang Banjar jadi, orang Papua pun masuk. Ada yang online ataupun yang off. Tapi itulah hikmahnya. Jadi kami buat pengajian tuh jangan dikira makan hati. Sering makan hati. Tapi setiap kita sabar dengan makan hati itu, Allah agih makanan yang sebenarnya mengenyangkan hati. Itulah kebahagiaan. Cobalah tanya semua orang yang baca kitab, kebahagiaan kalau khatam kitab. Benar? Berarti kalau ngaji di sekolah, ndak khatam kitab tuh orang tuh tasangku bahagianya. Ndak akan bahagia-bahagianya. Orang yang percaya dirinya tinggi ketika nyo mengaji selesai. Ya nak? Awak kuliah tapi ndak selesai. Le pede awak mengecen awak alumni suatu kampus? Kan ndak. Sama. Awak bermazhab Syafi'i tapi tidak satu pun kitabnya selesai. Bahkan kitab paling tipis pun ndak selesai. Balah kira-kira. Maka daurah tu maksud daurah untuk para asatis, para duat. Di depan, di belakang orang nak pandai baca kitab. Orang awam. Dulu konsepnya dari itu. Dan kita baca kitab tu huruf per huruf. Khatam kami ijazahkan sanadnya bersambung kepada Rasulullah, bersambung kepada pengarang kitab. Gitu maksud hati. Ya. Jadi bukan kalau anak-anak itu tim hore saja. Untuk para ustadz atau kelas 7 atau kelas 6. Kalau baik daurah yang bisa menelan itu nanti yang begitu. Nanti masyarakat bisa menikmati hasilnya. Tapi mungkin karena itu perdana tidak masalah. Toh buktinya ada aja dan datang ni nak. Ya. Jadi tidak masalah. Kita mulai buka kitab nak. Balado ya cukup. Kami mengambil sanad kitab itu kepada murid-murid beliau Syekh Mukhtar juga. Kau sanad lokal dulu. Abu Ya Nu'man dari Syekh Mukhtar. Kemudian kami mambiak pula kepada murid-murid Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ada pula murid-murid Syekh Zakaria Labaisati. Beliau baru meninggal pula. Buya Ali Syarbaini di Kampar. Kau ada orang Kampar di Mukul. Buya Ali Syarbaini, kawan Buya anak. Lapahinya Buya. Buya Ali Syarbaini, beliau menghikayatkan kepada ambo, kami mengaji kepada Buya Zakaria Labaisati dan juga mengaji kepada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kita ambil pula sanad tu kepada orang di madrasah tarbiyah
Lasi, Buya Zamzami, kita ambil pula sanad beliau pun sama. Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Zakaria Labai Sati. Syekh Zakaria Labai Sati dari mana mambiak? Ia mambiak dari Syekh Jamil jauh dan orang Aceh. Saya namanya Syekh Muda Wali. Tapi ada jalur yang paling pendek, itu jalur Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ya. Nanti kita siang akan pindah Tampek. Di mana tempatnya? Tampek Gadang. Di situ Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Itu lebih tua sebenarnya pergerakannya daripada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Pergerakannya, kalau Muhammad tak tahu. Dulu ketika tarbiyah Islamiyah itu merosot, dihidupkan oleh beliau lewat majelis tarekat sufi. Jadi Syekh Abdul Wahid mursyid tarekat Naqsyabandiyah, dihidupkanlah majelis tarekat, hidup beliau, maka muncullah kemudian harumnya nama tarbiyah Islamiyah. Kini orang guru tarbiyah mengecek ke santrinya, jangan belajar tarekat luang lagi, luang mereka pengkhianat kepada Syekh Abdul Wahid As-Salihi, mencaci maki Syekh Mukhtar. So Syekh Mukhtar pun seorang mursyid. Ya, wa guru murid Syekh Mukhtar. Murid dari murid Syekh Abdul Wahid Salihi. Murid dari murid Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kecek kawan? Ngaji hikam yang lain. Tinggi nama komang mah. Ya salam. Ya. Kok muncul kalam-kalam begitu? Akhirnya bacarailah antara madrasah tarbiyah Islamiyah dan tasawuf. Kok talaknya tak talak satu, tak talak dua kok ya? Kok nak bedo talak tiga? Kalau talak satu kalau bisa rujuk. Kalau talak dua, talak tiga lah payah. Ada buku talak le. Ayo, nampaknya lah ada sebagian tarbiyah talak tiga, tunggu mati tarbiyah sesudah itu. Pasti mati. Penciriannya kitab hikam nak doleh, ya, atau kitab sejenis Bidayatul Hidayah, ya, apalagi istilah-istilah kitab-kitab yang lain. Ya. Akhirnya muncul orang tamat tarbiyah mengecek, tidak usah bermazhab Syafi'i, langsung salah ke Alkitab do Sunnah. Nah, baca rumah Jawa itu. Langsung kepada kitab dan sunnah. Pertanyaannya, apakah Imam Syafi'i tidak langsung kepada Alkitab dan sunnah? Jadilah kalau ada kawan gitu, anak SMEA, anak STM, atau kuliah umum, akhirnya langsung salah kitab dan sunnah. Buka kitab tu langsung mintanya menerjemah mansurah. Itu caranya. Sebab Al-Quran pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ini orang mah lepan dia nyoba seorang Mekah. Pak kira-kira. Kau jujur sebu ya, lah mengaji kitab lama-lama, ada aja ndak kata kosakata yang tidak dikuasai dalam Al-Quran? Pasti ada. Hatta doktor yang mengecek. Selalu ada. Kalaupun kita tahu terjemahan, belum tentu tahu tafsir. Ada makna di dalam makna. Nah, supaya barokah, jangan tagang mana, dia beladoi ya ceko. Ambo tugasnya membak janggon orang nana lo gitu. Jago. Ya. Kok lah menyimpang-nyimpangnya dari manhaj ulama tarbiyah Islamiyah itu kita tariknya balik. Dengan sanad yang bersambung kepada Imam Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asbihani, beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Jadi beliau ini salah satu gelarnya adalah Al-Imam Az-Zahid. Apa arti Zahid? Zuhud,
Inyo seorang qadhi, inyo tinggalkan tugas qadhinyo dan gajinya, lalu pindah ke Madinah jadi orang yang zuhud, jadi guru mengaji. Ingin berdekatan dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi, dan beliau dikuburkan di dekat itu, tidak jauh dari situ. Ya, ada yang mengatakan di kuburan yang di Madinah namanya apa? Al-Baqi'. Ada yang mengatakan dekat dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi. Dulu kitabnya selesai ditulis, manuskrip yang awalnya itu dikubur antara mimbar dan makbarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, segala puji bagi Allah, salawat atas Sayyidina Muhammad. Jadi orang lama memulai kitabnya jo salawatnya pakai Sayyidina Muhammadin Nabi wa alihi tahirin. Nah, salawat itu pertama untuk Nabi, lalu keluarga. Keluarga Nabi masih ada enggak kini? Masih ada. Kini alhamdulillah di Solo ada adinda kita namanya Bobby. Ya, ambo agihnya nama baru, Baba Samasi. Ya. Kan ada di sisi lah ya. Ya, Baba Samasi. Alhamdulillah beliau menghidupkan hubbu ahlil bait, mencintai ahlu bait. Bapak Ibu kalau buka di YouTube ada enggak namanya Habib Jindan? Ada enggak? Ya ada. Habib Ahmad. Itu ibunya orang Sumatera Barat. Ayahnya zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nak? Kira-kira. Tapi orang Minang kurang respect kepada zuriat Rasulullah. Ada deh kata Nabi. Ya, apa tu? Wa alihi tahirin, para keluarga Nabi disebut tahir. Kenapa disebut tahir? Karena Al-Quran menyebutkan ahlu bait itu Allah menginginkan, ya, liyuzhabakum, ya, wa yutahhirakum tathira. Ya. Di kalimat belakang itu, wa yutahhirakum tathira. Para keluarga Nabi itu Allah sucikan mereka sesuci-sucinya. Maka kata taharah bermakna dua. Suci secara nasab, suci secara zahir. Yang kedua, suci secara batin. Ya. Qala al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn al-Husain bin Ahmad al-Asfihani. Berkatalah Qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-Asfihani. Apa kata beliau? Sa'alani ba'dul asdiqa. Boleh pegang kitab tak? Tidak pegang kitab. Nah, kalau disebut daurah ada kitab kan? Jadi nanti ke depan kalau buat daurah bawa kitab tuh. Kalau enggak namanya nguping ceramah. Kecuali enggak bisa bahasa Arab. Enggak masalah. Jadi pengen ngambil berkah. Tapi kalau santri, ustad, hebatnya lapana ustad bawa salah kitab tuh. Waktu kami beraja ke Syekh Taufik, bersama ambo tuh ada doktor. Bersama ambo magister. Ada yang sudah hafiz Quran. Inyo ngaji kitab yang rendah kau lihat. Kece orang awak rendah. Kau kitab tinggi kau Pak. Ya. Sa'alani ba'dul asdiqa. Bertanya atau meminta kepadaku sebagian kawan. Jadi beliau menyebut santrinya sodik. Jamaknya asdiqa. Kau cerita kitabku ditulis. Hafizahumullah, semoga mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. An a'mal, supaya aku membuat mukhtasaran fil fiqhi ala mazhabil Imam Syafi'i, untuk menulis ringkasan mazhab yang dulu diwariskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Lagi-lagi kita ulang, kecek kawan, enggak usah ikut mazhab. Langsung saja kepada Alkitab dan Sunnah. Kan dia sering begitu gini. Balah kena kita virusnya nak. Langsung saja kepada Alkitab dan Sunnah. Kalau kita beramal langsung kepada Al-Quran dan Sunnah,
pandai wak sembayang nak. Tata cara solat dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Leado di Quran. Ya. Rukun 3 boleh, leado di dalam sunnah. Ado cuma bercerai-berai. Dikumpulkan dari imam menjadi 13. Kalau di kitab kok bisa lebih. Bisa 17 atau 18. Bah kira-kira. Berarti rukun pun tidak kaku. Rukun solat itu sendiri oleh ulama A angkanya 13, oleh ulama yang lain 17. Boleh. Angka rukun itu bukan dari Nabi, tapi dari pemahaman orang baca hadis Nabi. Ada enggak di Quran yang membatalkan wudu? Ada sekete. Aula mastumun dan ayat setelahnya. Tapi kan tidak ada kalimat mubtilatul wudu yang membatalkan wudu, nado. Itu cuma ayat. Kalau langsung kepada Quran dan Sunnah, you canggih benar kawan tu. Nyoba bahasa Arab nak pandai. Sekolah STM, SMA atau SMA, kuliah umum. Kini mengecek langsung saja pada Al-Quran dan Sunnah. 7 bahasa punya membaca itu. Kembali kepada tungguannya lain. Kan tu. Kau bahasa gagah orang Minang ko. Orang Minang ko gagah bakato-kato. Sehingga ada sebulan negeri kata-kata. Suka mengecek. Tidak, termasuk nak ngecek gini gua. Cuma aslinya ambo ndak bisa bercerita. Kalau bercerita tu salah-salah. Tapi kalau ceramah tiba-tiba lancar saja. Ndak bisa bentuk Adinda tadi itu loh. Pidato dengan suara yang dahsyat itu. Ndak pernah kami ikut begitu dulu. Ndak pandai kok pidato kamci gitu dulu. Lo kamci dulu nak. Ndak. Kami ngaji dulu baru berceramah. Kami ngaji dulu baru berpidato. Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, buya-buya, tolong. Bila Imam Syafi'i itu wafat? Sehingga wak tahu wak kecek, orang dah usah ikut mazhab Syafi'i, langsung sel Quran Sunnah, bisa kita menjawab. Bila nya wafat, bila nya lahir. Kalau kami lah ulang-ulang kajian kok. Berarti harus diulang boleh nak? Bila Imam Syafi'i lahir? Tahun 150 Hijriah. Catatlah guru-guru. Ya. Dihafalkan. Tahun berapa? 150. Berarti jarak beliau dengan Nabi Muhammad berapa tahun? Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Berapa jaraknya? Lah, lebih hitung. 100? Oke. 100 buat Anda. 100 kurang seketek. Oke. Kecek kawan, langsung saja baca hadis Bukhari. Imam Bukhari tahun berapa lahir? Kalau pengajian lah 100 kali mau ulang di YouTube tuh. Berarti mengaji di YouTube pun nguping untuk pengantar tidur ya. Jadi ambo tukang dongeng ya. Coba sesekali kalau dengarkan YouTube pun dicatat. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmumu dengan menulis. Kalau lama kita mendengar kalam itu. Ya nah, dicatat sesekali. Apalagi kalau ada angka tahun wafat, itu jadi senjata. Itu jadi hujah dan dalil. Imam Bukhari lahirnya tahun 194. Tahun berapa? Wafatnya 256. Imam Syafi'i lahirnya 150. Wafatnya tulis. Wafatnya 204 Hijriah. Coba banding dua imam. Bandingkan dua imam. Imam Syafi'i tahun berapa? Wafatnya. Imam Bukhari, pengarang Sahih Bukhari, lahir tahun. Oke, wafat
256. Mana Nabi tua? Imam Syafi'i. Siapa yang lebih dekat ke masa Rasulullah? Kecek kawan kini, tidak usah ikut mazhab Syafi'i, langsung saja baca Sahih Bukhari. Jadi kalau awak berdalil dengan mereka, tidak usah pakai qala Allah wa qala Rasuluhu, gagahan. Ya. Pakai tahun wafat selesai. Ya. Hadis sahih disahihkan oleh Buya Angkuluma, dibatilkan oleh Pak Lotan Kolonel Firdaus Abu Ayub Jauzi. Abu-abunya gini namanya. Abu-abu lah ni. Pada petanggan. Tua orang tu. Baik. Jadi kalau ada orang bertanya, ikut Imam Syafi'i atau ikut Bukhari? Bawa ya? Bawa Prof. Jauh-jauh mau kemari Prof tinggal mau menelpon. Apa kira-kira? Ikut Syafi'i itu Bukhari? Serius? Kita jejali. Bukhari itu kamanya mengaji. Tidak sobok. Kamu murid Imam Syafi'i. Apa kira-kira? Tambah pede tak dengan mazhab Syafi'i? Iyalah pede. Itu cukup tu ya. Kali tambah dalil lain. Imam Syafi'i itu jaraknya Nabi cuma 2 orang. Imam Bukhari jaraknya Nabi 3 orang. Bahkan 4 orang, bahkan 5 orang, bahkan 8 orang. Tapi jarak Imam Syafi'i dengan Nabi berapa orang? Cuma 2 orang. Beberapa riwayat 3 orang. Ya. Berarti sanad silsilahnya pendek. Yang paling masyhur 3 orang. Beliau berguru ke Imam Malik, kepada Nafi' dari Ibnu Umar. 3. Itu yang paling masyhur. Ada yang 2 tapi jarang disebutkan. Jadi kalau disebut mazhab Syafi'i, yang terbayang dawa agama baru buatan Syafi'i. Yo. Itu yang terbayang dek kawan. Jadi kawan kita tuh nyu anti mazhab Syafi'i. Bako antinya. Yang terbayang denyo Imam Syafi'i itu membuat agama baru yang berbeda dengan Rasulullah. Sehingga mengecek lenyonya doktor pula. Keceknya kalau berbeda faham antara Syafi'i dan Nabi, kita ikuti Nabi. Lain masuk di pengenawa Imam Syafi'i beda dengan Nabi. Kalau Imam Syafi'i bisa berbeda dengan Nabi, kira-kira orang nan mengecek ko lebih bisa berbeda lagi enggak? Ya? Apa kira-kira? Jadi kalau berdebat dengan orang-orang anti mazhab itu tidak usah pakai dalil-dalil Quran Sunnah dulu. Ya. Bahkan pertanyaannya kita balas dengan pertanyaan. Bisa selesai kok. Ya. Bah, kira-kira lanjut. Langit kepala nampak demo. Jual bombo bagi angin. Ambo cuma berharap buya-buya tambah percaya diri maja kitab mazhab Imam Syafi'i. Itu saja target ambo. Tak lebih. Jadi jangan salah sangka lo ambo kesiko ndak bawa piti dah buya. Ambo kamari ndak lo cari popularitas. Ya. Ambo ingin mengabdi kepada guru dari guru ambo. Cuma butuh itu saja, perhatian seketek saja. Tapi kalau kurang namanya rasojo tersinggung lo de ambo dari tadi, ambo mohon maaf. Ya,
Lah tuh dah. Tanya jawab lah wale. Ya. Silakan kalau ada yang ditanya. Kok Buya namanya apa? Tidak salah Buya beranya ke Buri. Mohon diulang aku kaji tasawuf ku Buya. Tak ada. Lalatih lah baca fikih itu. Mohon diulang penjelasan tentang pengajian yang berjudul Roh tidak dicipta tapi ditiup. Ayat mana ketujuh dia Buya? Sajadah. Nah, baca lah dia Buya. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Khalqahu atau khalaqahu? Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Terus wa bada'a khalqal insani min, kok kata kunci khalaq itu wa bada'a khalqal insan, dia memulai penciptaan insan itu khalqa atau khalaqa, pasangannya min tin. Jadi si insan dicipta. Khalqa itu isim masdar muawwal. Kalau dipakai fiilnya khalaqa. Jadi kalau kita pakai penjelasan lain, khalaqal insana min tin. Dia ciptakan insan dari tin. Apa arti tin? Tanah. Jadi kalau insaniah kita kok dicipta. Insan dan di depan apa? Insan dah. Insan atau hewan? Ya insan. Berarti mintin atau min hadid? Mintin atau min hadid? Hadid tahu dah arti hadid? Besi. Kita ko sati pun akan beliau guru debus kok. Kita ko dari tanah atau dari besi? Min tin. Lanjut ayatnya Buya. Lanjut ayatnya Adinda. Wa bada khalqal insana min tin. Summa ja'ala naslahu mimma'im mahin. Tunggu dulu. Keturunannya insan dari air yang hina. Ya. Ayat yang Buya baca tadi. Summa sawwahu. Lalu Allah aduk rata, sempurnakan si insan. Itu sawwa itu taswiyah. Allah sempurnakan zahirnya insan. Apa lagi lafaz sudah itu? Wa nafakha fihi min ruh. Itu kata kuncinya. Kalau nafakha belakangnya min. Nafakha menghembuskan, meniupkan. Di belakangnya apa? Ruh. Jadi yang berkalam siapa? Siapa yang berkalam? Allah yang berkalam. Jadi nafakha min ruh, khalaqa min tin. Siapa yang mengecek? Ar-Razi atau Allah? Ya. Jadi yang tin itu dicipta. Tapi kalau ruh tidak dicipta, nafakha. Bukan berarti tidak juga dicipta. Nafakha, selesai. Itu istilah Quran. Enggak usah dirubah-rubah. Oh khawatir wak jo jamaah menyangkulnya dirinya ke Tuhan. Berarti lo selesai kaji. Di dalam kitab tafsir Jalalain ai hayyan wa hisasan. Itu artinya ja'alahu. Jadi dicipta. Jadi yang berkuliah dalam arti judul itu ruh tidak dicipta, tetapi
Jadi masalah enggak antara beda dicipta ditiup? Enggak, persoalannya enggak gitu ya. Karena di dalam masalah penciptaan, yang menciptakan roh itu tidak dicipta. Sedangkan dalam tafsir membaca penciptaannya, gitu, situ yang. Akhirnya mau bertanya ke Buya. Penafsir itu nabi atau seorang ulama? Itu ulama. Le boleh kita belain je ulama. Kau pertanyaan orang kampus kau ya? Ya. Di kampus kau kami diajar belain-lain. Ya. Kalau kita belain jo ahli tafsir boleh nak? Tapi belain jo Quran boleh nak? Quran mengecek nafakho, ahli tafsir mengecek kholaqo. Mana kalian dia? Nah, kini ambo jalehkan metodologinya Bu ya. Apa metodologi kholaqo? Apa metodologi nafakho? Kok belain? Kholaqo mencipta keluar dari kun. Kun itu dari kudrah iradah Allah, sifat ma'ani pada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kalau nafakho bukan dari sifat ma'ani, tapi nafakho dari sifat nafsiyah wujudnya. Ada sifat zat itu nafsiyah, Allah wujud. Ada salbiyah, ada ma'ani. Kan itu kaji kita dulu. Ya enggak? Bedanya antara nafakho dengan kholaqo. Kok bedanya? Mengerti ujung sifat 20, mengerti perbedaan antara kholaqo dan nafakho. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah kalau ingin berkehendak sesuatu, mencipta orang tanpa ayah ibu, jadilah Adam, itu jokunnya. Tapi kata Allah kepada Adam, hai Adam, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau. Kata Nabi Adam, ya Rabb, aku melihat nama Muhammad di arasmu, berarti lahado barang tu. Apa yang lahado? Ya, alun selesai. Berarti kan dicipta barang lahado. Dicipta kan berarti tidak paham. Dicipta itu jo kudroh iradah, kun kata kuncinya. Maka yang dicipta bernama hudus baru. Ada sifatnya hawas, mutahayyiz, menempati. Ambo bertamu ke Buya, konfirmasi. Ruh Buya bertampe di badan Buya? Enggak. Nah, ruh kan enggak bertampe di badan. Sebabnya bukan ciptaan, tapi tiupan. Dulu kaji Buya terkena, ambo ketika ketek, ruh di badan tu bukan menempati. Ambo terkena ambo kaji Buya. Ambo kan pernah khurut sama tabligh dulu. Ke Surabaya kami dulu. Lalu kita di kamar garim sampian dulu kan, mau tautan wali. Sampailah kalau wali Syekh Siti Jenar bagi lupa Buya kan. Terkena ambo dulu. Jadi Al-Quran istilahnya sudah membedakan, bakok kemudian kita mengikuti istilah yang lain. Tidak usah khawatir. Jadi kun itu turunnya dari kudrah iradah. Tapi kalau tiupan turunnya daripada nafas zat wujud Allah Al-Qadim. Al-Qadim meniupkan, itulah namanya azali. Azali itu beda jo qadim. Azali itu tiupannya Allah, qadim itu zatnya Allah. Boleh enggak? Alapannya orang. Tapi Ibu ya ketujuh itu. Ya, buka sati Ibu ya. Nanti masuk ke situ. Ya. Nanti sobok ke situ. Kalau kudrah iradah itu adalah sifat yang azali, turunan dari pancaran dari hembusan tadi, lalunya berta'aluk kepada alam yang baru. Alam. Sedangkan ruh itu berta'aluk dengan Al-Qadim. Berta'aluk, bukan hulul, bukan itihad. Tidak ada penyatuan di situ, ya.
Dan kata kuncinya apa? Min ruhi, sebagian dari hembusanku, bukan zatku. Di mana min di situ sebagian? Boleh ada sebagian. Nanti kita coba dengar adik Buya dulu. Allah tiupkan min, sebagian dari rohku. Betul enggak? Itu sebagiannya di mana? Maka dibedakan antara qadim jo azali. Qadim tu zat ahad mutlak. Azali tu hembusan ahad bernama Ahmad. Ahmad itu dalam kalimat ilmu hakikat dan ma'rifat disebut ruhullah. Ruhullah itu ditiupkan sebagian jadilah Buya. Kama pokok nan awalnya udah di situ. Maka ketika disebut bapulang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ke situ bapulang. Ka azali, bukan kepada zat lain. Bukan menjadi zat Allah wa anda. Kembali kepada hembusan. Buya kan merokok kok. Coba Buya menghembus. Coba dengar dulu sebentar. Buya kalau menghembus, hembusan Buya itu zat Buya atau balain je Buya? Itu kata kunci. Apa? Onda. Itu akidah berlainan itu. Ambo bertanya ke Buya, ruh itu jisim atau ghairu jisim? Lupa jo kaji dasar. Jadi kita Buya mengira ambo ngecen ruh tu cek di siko. Tak mari itu. Itu anak mubtadi, mujassim nama akidahnya. Ya, inyo jisimkan ruh tu, padahal ruh bukan jisim. Apole yang meniupkan ruh. Kita baru fisik, ya nak? Allah fisik tak? Maka tak akan bersobok, tak akan bisa usul. Kau pemutus kaji kau di Buya mursyid kau. Sebentar. Kita baru. Allah qadim. Di maka basobok. Leado yang hadis bisa menemukan yang qadim. Di maka kaji ada beritu. Koyo tu namanya ittihad jahulul. Tak ada itu. Terus apa leh? Pakai kolbu usul, nah, kolbu tidak pernah usul kecuali hanya kepada asma dan sifat. Tak bisa kolbu itu muhdas, dicipta. Kolbu awak tu dicipta, ya. Apalagi latifah dan tujuan itu belum masuk ke kolbu yang sebenarnya, baru kolbu jo badan. Kolbunya nafsiyah, adalah nanti kolbunya fuad, adalah kolbunya sir, balain tu kajinya. Balapih-lapih ke dalam. Kolbu kita hanya bisa merasa dipandang. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Itu paling tinggi kajinya. Maka muraqabah itulah tingkatan mursyid itu seharusnya. Jadi usulnya seorang mursyid minimal inyo bermuraqabah kepada Allah, musyahadah ketinggian. Ya. Merasanya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak berarah. Allah pandang tu. Itu hanya orang yang merasakan dan memahami. Ya tak? Kolbu ko mas sentralnya di fuad. Fuad tu mas sentralnya ada di lub. Maka disebut ulul albab. Ulul albab ko apa sirnya? Itulah ruh. Maka Allah titipkanlah satu energi di dalam diri kita. Yang hanya dengan itulah. Tadi kolbu ujung putih kaji hanya sampai di namo jo sifat. Tubuh kau sampai kepada kudrah iradah. Maka banyak Buya kalau menghembus-hembus jo kun fayakun. Itulah memakai itu Buya. Ruh tu berpulangnya kepada Allah. Itulah yang disebut usul. Itulah yang disebut mutu qablaan tamutu. Pulangkan ruhmu kepada penghembus ruhmu. Sebab hanya hembusan itu yang mengenal yang dihembus dan yang menghembus.
Tidak bisa dibayang-bayangkan. Sebabnya bukan jisim. Maka tidak ada perceraian dua itu. Maka dibagi. Ado ahad qadim. Ado ahmad azali. Hembusan Ahmad tuh sebagian ada dewa. Induaknya di situ. Maka bernamalah Ahmad Ummul Arwah. Itu kajinya tuh. Bernamalah kemudian. Jadi hembusan itu mengeluarkan cahaya. Cahaya itu bernama Nur Muhammad. Bernamalah Abul Arwah. Bukan apa-apa. Nama dari koko bukan. Itu istilah saja. Induk berarti sumber. Kan itu ya. Kau kalau ndak mursyid nak berjalan apa ya? Ndak akan berjalan. Kaji maha tu. Baca puik katih tu. Berturun ke siko. Serius mana do? Ya. Beliau kau tanya sentak ya. Ibu lot tidur kau. Ya. Assalamualaikum. Kan Allah cewek. Itu yang akan saya tanyakan. Penjelasan Buya tadi. Kalau ruh tidak mencipta, Buya sudah jelaskan bahwa itu ditiup. Ndak kece ambo tu do. Kece Allah. Nah, ya oke. Tapi masalah ruh itu ada bicara siapa itu? Kece udah tu. Ndak kece ambo tu. Apa tulisannya? Hah? Di YouTube. Yang mengecen ruh dicipta siapa? Ruh tidak dicipta itu di YouTube siapa yang bilang? Itu Allah yang mengecen. Ambo ulang balik. Oke. Masalahnya. Kalau ruh tidak dicipta, Buya sudah jelaskan itu datang dari azali. Yo. Kemudian yang Allah itu dia qadim. Bukan Allah, ahad. Ya, Balain Allah ja ahad tu. Kalau ruh tidak dicipta, kemudian ruh ditiup, saya itu untuk ruh ditiup saya setuju. Saya sangat setuju. Itu kan penafsiran. Kemudian ruh tidak dicipta, itu juga penafsiran. Yang saya tanyakan adalah ruh ditiup itu adalah kejadiannya sesudah alam dibuat. Ruh ditiup sesudah Adam ditempa. Bukan. Kapan ruh? Jadi nafaktu itu beragam. Nah, kita tidak pada Bukan. Ada macam-macam nafkhah. Pertama nafkhah qadimiyah. Hasilnya Ahmad yang azali. Dari situ kemudian turun ke bawah peniupan Adam. Itulah peniupan kesekian-kesian itu dah. Jadi tidak bisa disatukan. Siapa yang bertugas? Yang bertugas malaikat. ada penjelasan lain bahwa Ya. Nanti udah putar saya kajian tadi. Nanti putuh kaji itu. Ya. Lah. Apa lagi? Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kunyang bukunya, ya. Itu penjelasan. Jadi lain ulama, lain cara majalain. Itu salah satu yang bagus.
Jadi kolbu itu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah. Allah berapa namanya? Hah? 99. Namanya Al-Asmaul. Intinya ada di lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah itu sudah ada hu. Sebelum lafaz hu itu sudah ada ahad. Sebelum ahad itu sudah ada alif. Sebelum alif itu sudah ada titik. Dan tidak ada ujungnya begitu. Ada ulama kita dijelaskanlah cara yang ringkas. Kolbu dengan mengenal nama, gitu tadi ya. Ruh dengan mencintai sifat, lalu sir dengan memandang. Ya. Kalau dek kami ada penjelasan lain. Kolbu tu ba'akal, akalnya namanya fuad. Maka fuad tu dihisap nanti di surat Al-Isra tu ya. Kemudian ruh tu punya akal, namanya sir. Sir tu akalnya siapa? Banyak istilahnya. Jadi ruh tu hanya bertauhid dengan memandang, makanya sir memandang. Jadi nyonyo je tu sama. Kalau itu alam rububiyah itu dah. Alam rububiyah itu di bawah alam azaliyah. Di atasnya ada sifat-sifat ma'ani. Alastu bi rabbikum, bukankah aku sebagai Rabb engkau? Itu sifat ma'ani itu. Dulu kita ngumpul mereka. Berdebat pula kita masalah ruh tu. Jadi Buya mendebat amo tu mau ulang nani sinan sih Buya. Tidak mendebat Buya dong. Yo, seketek. Yo. Mohon penjelasan. Iya. Kalau mendebat dah baca ada musbid bagi gini ya. Ya. Lebih dari itu bisa, tapi tidak jo zikir. Ya. Kalau masih jo zikir 70.000 tidak sampai-sampai. Letih wak. Ya. Itu ya. Hilang jari ibu ya beku. Kita tempatkan masing-masing makanannya. Jangan diagih ruh makanan kolbu, jangan diagih kolbu makanan ruh, tak balik-baliknya beku. Ya. Kolbu tu makanannya namu, sebutlah namu, maka zikir di latifah dan tujuh. Disebut-sebut dah, ada angkanya dah. Yo, berangkanya 5.000, 1.000, itu kan latihan saja. Itu makanannya kolbu. Makanannya kolbu itu bentuk orang menggosipkan seorang yang terkenal, tapi nya tidak pernah bersobok. Yo. Lah duduk orang tu di sampingnya sebut-sebut jo di mala orang ko ha. Di mala Buya ko balun datang-datangnya oleh. Orangnya di samping. Ya dah. Dek baru ilmu menyebut. Nandi kona yang dikenal. Awak lupa kan itu. Lupa bukan lupa. Apa tu tidak pernah lupa je Allah, sebab utak tu tidak pernah ketemu Allah, sehingga dia tidak lupa. Emang dia tidak tahu. La tudrikuhul absar. Si basar tidak pernah mendapati. Jadi kita tu bukan lupa. Ruh itu cuma ketutup. Nah, diistilahkan agak keren kata amnesia ruhani. Sebenarnya bukan amnesia, ini cuma ketutup. Buya, kaman colek ke depan, tutup mata. Lain nampak tak? Tak nampak. Penutup tubuh itulah yang menghijab ruh. Bahkan kolbu itu sendiri adalah hijab. Kau bukti kolbu jadi hijab Buya? Buya zikir sekian kali, merasa banyak, itu hijab.
Zikir kemudian tampak cahaya, kasyaf, itu hijab. Ya. Itu hijab kolbu. Jadi kolbu itu hijabnya banyak wirid. Maraso berwirid. Kalau hijab akal, maraso codia. Ya. Itu lain-lain hijab. Kalau ruh tiada hijab. Tak ada hijab ruh. Ya langsung hembusan Allah. Hembusan Allah namanya Ahmad. Jadi bukan bagian dari Ahad, bagian dari Ahmad. Kita kan bagian dari ibu kita, ya Buya. Buya bagian dari pohon tuh ibu. Keluar dari batu tuh dari paru ibu. Jadi kita kok bagian dari ibu kita, ya enggak? Bukan ibu. Cuma bagian. Makanya kita rindu pulang kampung. Kalau oleh punya kampung, ya rindu pulang ke rumah ibu. Itulah yang disebut irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Rindunya pulang kepada yang menghembuskannya. Hembus itu untuk membedakan dengan istilah orang-orang Nasrani, yaitu lahir, melahirkan. Itu kata kuncinya Bu ya. Ya. Lah, clear. Clear nak? Nah, jadi tidak ada urusan semua Imam Suyuti. Nah, tambuh. Kalau begitu, buat apa itu? Langsung Tuhan meniup hidup. Itu membayang-bayang Tuhan nama itu. Itu tidak perlu dibayang-bayangkan dah Bu ya. Ambo awak kan belajar. Jadi. Jangan lebih. Di dalam Al Arba'in, ambo baca, ukilah malaikat. Jadi apa perbedaan hembusan untuk Adam, Allah langsung. Tapi kalau untuk manusia, di yursalu diwakilkan malaikat. Belain Bu ya. Itu ditanya udah awak tadi kan? Belain antara Adam jawab. Enggak, tiupannya belain. Tiupan nan pertama bernama Ahmad. Lalu kemudian tiupan itu dipancarkan kepada alam semesta. Kalau nya jadi manusia, maka tiupan itu dipegang tiupannya sama malaikat muwakkal, wukila. Iya kan? Summa yu'mar bi arba kalimat. Kan gitu di arba'in. Itu alamnya sudah alam hadis, alam baru. Kalau kita berbicara tadi nafaktu, kalau tu tadi itu di azaliyah qadimiyah. Berarti kan di alam laut itu. Oh, laut lain lo ceritanya lain. Harus ada saburoh di situ, kalau tidak bisa, tidak paham-paham lo. Ya. Nantilah. Ya. Alah itulah panjang kaji itu. Ya. Iya. Manaliku guru kajinya sampai kelas 7. Tentunya bisa mantan orang ka ilmu kelas 7. Guru sampai ke makom kolbu sehingga bisa mentalkin zikir. Ada guru ini tidak pernah ditalkin zikir tapi kitab gagah sehingga nyemaja kitab tidak pernah mentalkin. Ada guru lah gagah mentalkin zikir lah lancar tapi namo yang disebut-sebutnya tu inyo pun tidak pernah bersobok. Sebenarnya bukan tidak bersobok, Allah itu kan dake. Sia yang merasakan dake itu. Adakah rasa kita dalam rasanya Allah? Atau rasa kita tu tidak ada sebenarnya dalam rasanya Allah? Mungkinkah kita nan dicipta tu yang hadis baru ko merasakan Allah yang qadim? Dia tidak dicipta tapi dia mencipta. Tidak bisa. Jadi kalau awak ka bersobok je tanolah zikir 10.000 sehari tidak sobok. Yang bersobok cuma namo. Kalau ingin bertemu Allah, kenali sifat-sifat Allah.
Sifat Allah itu ada sifat zat, ada sifatnya sifat, ada sifatnya af'al, ada sifatnya asma. Itu lain itu. Ya. Wujud sifat zat. Ba wujud Allah, Pak. Laisa mau wujud apa? Betul balok ke barason Allah. Habiskan dulu wujud zat gitu, baru taraso wujud Allah. Kalau habis wujud gitu, sianan maraso? Wujud gitu habis. Itu nyono maraso. Dek lain mursyid bisa jawab, nak bisa aja weh. Ya itu juga itu. Tapi dek buya-buya kita dulu sir tu di rasionya, kini dibuka-buka orang. Tapasolah mau buka kaji kholako jo nafako tu buya. Sebab lah banyak kawan-kawan buya, mungkin dulu mantan murid buya akeceknya zat aku zat Allah. Itu bayo. Ya kan? Itu bayo tu. Itu salah tu. Padahal ruh yang di dalam tu adalah Ahmad, pancaran hembusan Ahmad, bukan Ahad. Paham ya? Ya di YouTube ngaji itu yo. Jadi masalah itu kan ruh yang tidak dicipta. Artinya cewek ya. Dia nyata tadi orang. Ya. Azali. Jadi ahad kan di Azali. azali. Waktu dia di azali itu, apakah ada sesuatu yang lain bersama dia atau dia diri sendiri? Tak agak tahu dah. Kita diajak dah ke situ. Diajak situ nak balik-balik lah. Tak kena muhe balik. Asyik di situ. Allah itu ahad. Kata Imam Ibn Arabi, ambo pakai kitab je lah supaya tambah yakin. So, kalau kecik ambo juga kau nak percaya je dah kan. Imam Ibn Arabi itu pangkatnya Al-Ghaus. Menulis kitab Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah. Itu judulnya. Hakikat Nur Muhammad. Nah, itu kaji beliau. Kan kaji kita-kita je nak. Itu sumber kaji kita dari beliau. La yasduru minal ahad illal wahid. Karena Allah itu pada masa qadimnya ahad, sendiri, tunggal. Maka hembusannya tidak boleh lebih dari satu. Berarti Tuhan ciptakan alam oke enggak banyak kun dah. Kun, buya Razi. Kun, betul dah. Atau membayang-bayang Allah tu balik. Oke ya. Ya. Ada hadis ya. Kalau masalah saya mungkin yang ada hadisnya mungkin. Maaf. Bertanya Jabir, ya beliau, ya Rasulullah, ana pertama kali dek, maka dijawab dia Nabi Muhammad, wahai Jabir, sesungguhnya yang pertama kali dicipta adalah ruh. Bukan ruh, nur. Nur itu kan ruh. Oh beda. Nur Muhammad, ruh Muhammad. Oh boleh. Ini okelah kita berbagi istilah. Oke. Kita simpulkan saja itu bukan ruh, oke. Dia nur. Nur Nabi Nur Muhammad. Kalau dari sisi yang lain namanya salah itu Ahmad. Ahmad kan? Oke. Oke kan? Ndak ada oke do, ambo okein saja. Oke kan? Sebelum dia namanya Ahmad, apa namanya? Hah? Apa namanya? Tegak tahu lu dah. Kita. Ikulah selesai dan nur jo beda nur jo ruh lebat tanya lu dah sebelum Ahmad. Ayo. Hah? Mungkin ada penyimpang sedikit tadi. Mau ulang ya. Jadi nur Muhammad itu bukan ruh Ahmad. Itu selesai waktu. Kalau nur Muhammad dicipta. Awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika, tapi hadisnya dhaif. Maknanya sahih. Imam Mula Ali Al-Qari mengatakan maknanya sahih. Kita ambillah berpegang kita jadi imam kau. Dia udah lebih suka kepada imam tu kepada Ar-Razi kan. Para penelitian Ar-Razi lebih banyak dari Mula Al-Qari dalam bab itu.
Tapi tidak masalah. Cek beliau, maknanya sahih. Coba lafaznya apa? Awwalu ma khalaqallah nur nabiyyika. Yang pertama Allah cipta nur. Amo batanya, kini matahari. Lain tak matahari jo cahaya matahari? Ma cahaya kini kok. Lampu lain jo cahaya. Itu lampu. Hah? Lah, belain cahaya, jo sumber cahaya. Ruh tu sumbernya cahaya. Cahaya itu tumbuh daripada pancarannya ruh. Kau terakhir kau lah, nak mau ulang leh. Ya, wak kada urah kitab sebenarnya. Ya. Jadi kalau kau ngaji ko, syaratnya cieknya tasdik. Ya. Lai tasdik, buang dulu mursyid waktu, buang dulu kalipah waktu, buang dulu tarikat waktu, simpan sebentar, masuk ke saku. Dengan elo ayatnya, dengan cek-cek lafaz penjelasannya, masuk kaji. Disimpulkan dengan Ahad, Ahmad, Muhammad. Itu salah kata kuncinya dulu, ya. Itu tidak ada kaji itu di luar tu dah. Sudah waktu Kau yang lain ada tanya. Itu kaji buya-buya situ. Jadi kami mah ya. Mohon dijelaskan lagi kajian tentang zuhud karena masih sangat mencintai dunia. Kau kaji kita alih ya. Lah disimpan tadi Ahad Ahmad Muhammad. Baca Fatihah gitu dulu, Al-Fatihah. Zuhud itu bahasa Arab. Artinya ikhrajul hub ma siwallah anil qulub. Mengeluarkan cinta di dalam kalbu kepada selain Allah. Itu arti dari zuhud. Bukan menanggalnya dari badan. Maka tidak ada urusan orang kaya dengan miskin masalah zuhud. Bisa jadi orang miskin tidak zuhud, bisa jadi orang kaya sangat zuhud. Jadi zuhud kok hati tidak bergantung kepada dunia. Tidak tertarik ke dunia. Dunia yang tertarik jenyo. Nah, itu hebatnya orang zuhud. Jadi orang zuhud kok malah dikejar-kejar dunia. Kalau orang yang tidak zuhud mengejar-ngejar dunia. Apa kata Nabi? Ta'iba abdud dinar. Sungguh lelah orang yang mencari dinar dirham, permatanya dunia. Ya letih wak kerja pagi, pulang sore, buya-buya. Jadi kalau kita mengajar tu berharap gaji, ya letih wak. Ya nak buya? Ya sebenarnya letih. Barana gaji itu ya, tak telok. Guru-guru kita jadi mursyid, tak ada gaji. Tapi mursyid kok tanggung jawabnya sampai kalian liang lahat. Talqin la ilaha illallah. Bahkan beberapa mursyid itu dipanggil-panggil muridnya dalam kubur. Kalau mursyidnya tak tembus ke alam kubur, ya selewat. Tak bisa cuma biasa syafaat. Apa zuhud? Dunia di tangan, tapi tidak masuk ke dalam kalbu. Udah seketik isunya. Awak makan, tak cinta jo nasi tu. Kalau cinta jo nasi, hidup untuk makan. Kalau orang zuhud, makan itu sekedar bertahan hidup. Bisa bedain? Ya. Maka orang beriman tak masalah disuruh puasa. Apa sebab? Puasa tidak akan membunuh. Orang beriman tak masalah dikurangi tahajud. Sebab dikurangi leloknya pakai tahajud. Sebab baginya hidup bukanlah untuk tidur. Tidur itu saudara mati. Tapi kalau dia awak apa? Kalau kurang lelok, kurang leloknya. Ngeluh berarti zuhudnya batal. Jadi beraja zuhud lah mulai dari kini. Kurangi lelok. Hidup bukan untuk tidur.
Hidup bukan untuk makan, tapi makan itu untuk hidup. Tidur itu untuk bertahan hidup. Apa kata Nabi? Nabi itu kiranya tidak pernah lolok. Mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Nah, Nabi itu tidak pernah lolok. Makanya beliau kasyaf setiap saat. Pengen kasyaf nak? Jangan lolok-lolok. Ya, habis itu mati dari kebuluh. Terus Malah ada minum dari tak. Allah ya. Kalau minum mesti. Aman ya. Wangi masih nak kau. Anek kan ada Buya. Mohon minta waktu 5 menit menyampaikan sebuah puisi. Ini siapa nih? Oh, Pak Latif lah keluar. Apa hukumnya kita minjam uang di bank? Kalau lain lo kaji. Kecil dah orang. Apa lain kaji kita? Buya pakai piti Buya. Saya menyimpan piti di dompet Buya nak. Boleh mau preso? Ada piti di dompet Buya. Yo. Banyak. Bagi-bagi lah tamu. Buya punya piti. Piti itu siapa nama mencetak? Siapa nama mengeluarkan angka piti itu? Bank. Kalau kita pakai kaidah fikih at-tabi' tabi'un. Kalau kita haramkan bank, haramlah produk dari bank. Baca tabi'ah. Diambil salah piti itu. Buya serius mana Buya? Dari tahun 82-83 Darul Ifta Mesir mengharamkan bank. Dikaji ulangnya dia tahun 2000 sampai 2003 ahli fikih di Mesir. Basobok penemuan lain, maka fatwanya diganti. Jadilah keluar fatwa barunya 2003 bahwa bank itu tidak mutlak haram dan juga tidak mutlak halal. Ada halalnya, ada haramnya. Buya kalau membeli tojo onda kredit tak? Tidak pernah kredit. Lenda. Oh mantap tuh. Yo, tapi beli kopiah yo piti. Ya tak? ATM punya Buya? ATM punya? ATM, kartu ATM. Ayo do. Itu produk bank tuh ya. Ya. Jadi hukum bank, Ambo tidak mengharamkan bank, tapi tidak suka meminjam ke bank. Kami beli rumah tidak pakai bank. Ya. Tapi tidak mengharamkan mutlak berdasarkan fatwa Darul Ifta. Tapi MUI di tahun 2003 meneliti ulang. 2004 mengeluarkan fatwa sama dengan fatwa tahun 82 di Mesir. Jadi antara ulama Indonesia dan ulama Mesir berlain. Kini pulang kepada kita ikut ulama MUI atau ikut ulama Darul Ifta. Tidak ada paksaan. Sebab ada bank di zaman Nabi. Ada enggak? Ada. Serius? Ada bank enggak di zaman Rasulullah? Enggak ada. Ada kartu kredit enggak? Ada kartu ATM enggak? Ada pitih enggak? Adanya dinar dirham. Dinar dirham itu buatan Nabi atau buatan Romawi Persia? Berarti Nabi mengadopsi sistem ekonomi yang berkembang di dunia. Beliau tuh tidak saklek. Tapi kini kawan akhirnya kita kembalikan ke dinar dirham. Boleh. Tidak masalah rancak. Tapi itu namanya kuno. Kini ke Amerika sudah nyetak pakai dolar. Dolar itu suko-suko cetak. Bagi kira-kira. Ya panjang tak. Jadi mayangkan diikuti. Haramkan bank, buang semua yang dari bank di badan. Malah yutraku kullu, la yutraku kullu. Itu kalau ada aja kaidahnya ya. Tidak bisa dibuang sadonyo, jangan tinggal sadonyo. Ya,
Itu namanya fikih kalamak dawak. Kaidah baru. Kaidah Buya. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Oke. Amo sangko apa Wahabi kan, kira anti Wahabi. Ya, dek kita baca Inggris sikit. Ya. Jadi beliau bertanya, apa firasat ambo tentang Wahabi? So Wahabi di Arab sudah menghancurkan Suriah. Ya nak, Suriah itu hancur karena isu Wahabi Syiah. Tidak bisa jadi pedoman bagi ini. Ayo, betul. Jadi beliau bertanya, firasat ambo, firasat Buya apa tentang Wahabi Buya? Hah? Bogi kang Wahabi dia kasar. Takut Buya. Buya guru silik, guru debu takut lo. Tu kami itu lebih takut lah. Ayo deh. Imam Mesir, Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Thayyib yang dikhianati oleh mahasiswa-mahasiswanya. Syekh Ahmad Thayyib menyebut Wahabi itu Khawarijul Asr. Khawarij zaman kini. Itu termasuk tafsir As-Sawi pensyarah Jalalain bacaan Buya. Itu menyebut mereka dengan Khawarij. Ambolun lain, nah? Syekh Ali Jum'ah menyebutnya mereka dengan Nabitah, Kharijah, Khawarij juga. Maka mereka benci dengan Syekh Ali Jum'ah dan ingin membunuh Syekh Ali Jum'ah. Boleh. Ulama di Zaituniyah sama. Ulama di Hadramaut, cuma di Hadramaut kok Habib Umar orangnya kalem. Tidak pernah nyebut-nyebut Wahabi, tak belain jambu. Awak ada terbiasa di kampus menyebut namu, akhirnya terbawa ke dalam ceramah. Tabaka jenggot orang tu. Tak tabaka itu istilah saja. Ya. Kita tidak membenci mereka, kita cuma mengkritisi, dianggapnya membenci. Tapi orang tu ya benci aja Buya. Buya kan mursyid tarekat kok. Bagi mereka tu Buya kok manusia paling khurafat. Matamu dibunuh ya. Ya, tu Buya kata kuinya mereka orang tu. Kabar ogo je orang tu. Enggak ada kui. Serius. Lah terdengar. Jangan nengko aja. Sama gobe itu masuk. Udah, iya benar ke karena Sama-sama minta ketemu lah ya Wahabi. di rukiahnya Buya bego. Ida lilawat digoy Buya. Pertama dari Aka. Kedua dari Naka. Ketiga dari Biaka. Kalau lah Biaka dan jadi depan dirinya. Yakin. Jangan sampai dari kampe pendek Aka. Ayo. Lah dah. Ada pertanyaan terakhir, Pak. Setelah itu nasib sebentar siswa. Apa? Setelah pertanyaan uji. Oke. Ya. Ada pertanyaan, pertanyaan orang lagi kasmaran, Pak. Anak-anak. Kalau menyebut nama orang yang kita cinta dalam doa boleh nggak Ustaz? Kalau kamu minta orang nanti cinta, ada dua bab. Pertama, mendoakan sesama muslim. Itu mustajab. Dan itu dianjurkan. Dan kedua, doa minta dicariin pendamping hidup. Ya nak? Nah, itu bayu. Jangan main-main. Jangan meminta dengan nama yang eksplisit, khawatir orang tu tidak seperti kasat mata. Maka mintalah dengan lafaz-lafaz karakter. Ya Allah, takdirkanlah aku hidup bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya. Kalau orang yang dicintai Allah, tagurih di hati nyoto, tibo otot. Walaupun otonya tibonya setahun 2 tahun. Tagurih di hatinya, sakit hatinya, bisa dilaknat si orang yang menyakitinya. Kalau nya kekasih Allah.
Ke situ. Kalau awak lah cinta je orang, digaduh orang di cinta tu, paneh, ndak paneh aja. Kita cari orang namanya nyakitin hatinya. Ndak? Nang ketujuh yang ku. Bantu beliau tadi di keluarnya pangkalangan tu kan. Kalau Allah sudah cinta seseorang, maka kita bisa bersamanya sampai ke surga dan bertemu Allah. Jadi kalau kau mencari pasangan tu, jangan tanggung-tanggung. Cari dan bisa mantan wak kepada Tuhan Allah. Jadi cik buya sedang kosong ni kau. Modus buya nak. Ya? Gaya gata. Itu ndak dari ambo tu buya. Nang ngecek Pak Kolonel. Ya jelah. Jadi boleh menyebut nama seseorang dalam doa, tapi jangan di-cut. Hanya dia ya Allah. Itu sansai begitu itu. Demikian dari kami. Kalau kamu ngaji makrifat, datang juati tanang je kepala dan tarang. Jangan madu-adu kaji, tabalik kaji beko. Pecah kepala aku, meledak jantung aku beko. Mati di muka ambo. Jadi kalau kamu ngaji makrifat, ingin waras. Kalau nyu ndak mati nyu gilo, tu jo. Ko bayo ngaji makrifat. Maka kita buka itu pun harus pakai ayat-ayat. Kita kunci-kunci dengan ayat supaya ndak telonsong. Tapi banyak orang salah faham. Ya, bahkan soal adab. Kaji ko bajapui ke alam itu. Bajapui ke makomat itu. Sehingga kita bisa faham. Bukan coba surah-surahkan, kalam-bakalamkan, bukan. Tapi itu kaji zauq. Itulah penutup kalam Imam Ghazali. Man lam yazuk, indak pernah ke situ, ndak akan pernah bisa bercerita, ndak akan faham. Ya. Jadi harapan kami ke depan kalau akan mengaji ilmu-ilmu reko, ayo tangganlah baju dulu, ya. Bukan tanggan baju telanjang, bukan. Tanggan pendekawak dulu. Tanggan, ya. Dalil-dalil waktu jangan-jangan wak salah pasang dalil. Ya. Semoga ke depan Ahlus Sunnah tambah berjaya. Ulama-ulama tarekat tambah bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.